Ya, shalom, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh bertemu oleh karena kasih dan kebaikan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita semuanya. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum melakukan segala aktivitas kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Di pagi hari ini kami boleh bersyukur untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar, dan bagi kami hamba-Mu yang menyampaikan, dan kami serahkan dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Perjumpaan adalah sesuatu hal yang sangat disukai oleh setiap orang, apalagi kita berjumpa dengan orang yang lama tidak kita ketemui. Mungkin kita sering dengar istilah reuni. Nah, itu kadang-kadang membuat kita sering bertemu dengan teman-teman kita waktu kita masih kecil, SD, SMP, SMA, atau teman kuliah kita, di mana masa-masa kita yang belum tahu apa-apa, masih polos, ketemu dengan orang-orang yang sekarang sudah sukses dan berhasil. Itu adalah perjumpaan-perjumpaan. Nah, di saat kita mengalami perjumpaan, pasti ada satu kebahagiaan yang kita jumpai. Meskipun kita juga pernah mendengar di dalam perjumpaan-perjumpaan itu ada berita-berita yang memang tidak menyenangkan. Namun yang menjadi pandangan umum adalah perjumpaan itu membuat kita bahagia. Adanya ketemu dengan seseorang yang kita lama nggak berjumpa dan kita berjumpa. Di pagi hari ini kita mau belajar bahwa ada berkat perjumpaan dari Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa minggu-minggu ini kita merayakan Paskah, dan kita melihat bahwa perayaan Paskah sungguh sangat luar biasa dan membawa dampak yang luar biasa pula dalam setiap kehidupan kita. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan para murid adalah berkat yang luar biasa, di mana kita bisa melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Di sini kita bisa melihat dari dampak kenaikan Tuhan Yesus atau dampak kebangkitan Tuhan Yesus, kita bisa melihat ada dampak yang luar biasa. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan Maria Magdalena menyebabkan ada hal yang sangat bahagia yang dirasakan oleh Maria Magdalena. Sebelumnya kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-12 atau 13, di mana para perempuan mengalami kesedihan melihat Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi di dalam pasal yang ke-18 Maria Magdalena mengalami kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Tuhan. Dia mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan." Dan dia juga mengatakan adanya satu kebahagiaan, adanya satu berkat yang luar biasa yang dialami oleh Maria sejak dia bertemu dengan Tuhan. Dampak kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, adanya perjumpaan yang luar biasa atau berkat yang luar biasa di saat kita bertemu dengan Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus membebaskan kita dari dosa. Ada berkat di mana kita telah ditebus oleh Kristus dari hukuman maut. Betapa luar biasanya kasih Tuhan yang sungguh nyata dan diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya pada hari ini. Di sini kita bisa melihat bahwa dasar daripada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah kita mengalami perjumpaan. Perjumpaan-perjumpaan begitu banyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, begitu banyak murid-muridnya yang sedih, patah hati, kecewa, putus asa, kehilangan harapan. Mereka semuanya lari sembunyi.
dan itu dialami oleh murid-murid Tuhan. Di saat-saat kita mengalami hal-hal seperti ini, keputusasaan, kesusahan, penderitaan, tidak ada harapan, kita harus datang kepada Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan Yesus adalah satu hal yang sangat luar biasa yang bisa membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Dan berkat yang Tuhan berikan adalah hal yang sangat luar biasa, yaitu hal yang tidak pernah kita duga. Nah, di sini kita bisa melihat kebangkitan Tuhan Yesus untuk kita semuanya, dan bukan hanya kita yang sudah percaya. Kebangkitan Tuhan mempunyai dampak yang besar bagi orang yang belum percaya maupun yang sudah percaya. Yesus bangkit mempunyai makna dalam hidup kita, di mana berkat yang Tuhan berikan selain yang dialami oleh Maria Magdalena adalah adanya rasa aman. Kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-15, dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkatalah kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuanku yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuanku meletakkan dia supaya aku mengambil dia." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Jadi di sini kita bisa melihat melalui kebangkitan Tuhan Yesus adanya rasa aman. Yesus memberikan rasa aman dan nyaman di saat Maria datang menangis. Kita tahu bahwa kehilangan orang yang dicintai pasti membuat kita merasa sedih. Namun di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus bangkit memberikan rasa aman. Rasa aman itu datang dalam kehidupan kita. Dan Maria yang mempunyai rasa kesedihan yang mendalam diberi rasa nyaman. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di saat Maria datang ke kubur Yesus. Yang kedua, berkat dan makna kebangkitan Tuhan Yesus adalah memberikan damai sejahtera. Ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada semua orang Yahudi pada waktu itu. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Tuhan memberikan berkat dalam perjumpaan kepada murid-murid Tuhan adalah damai sejahtera. Kita tahu murid-murid Tuhan mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Dan di dalam ayat yang ke-19 ini tertulis pintu-pintu yang terkunci. Begitu banyak pintu, begitu banyak kunci yang dipersiapkan, yang dilakukan oleh murid-murid itu ketika mereka sembunyi dari ketakutan dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang Romawi. Namun di situ kita bisa melihat kehadiran Tuhan menembus pintu-pintu yang terkunci. Dengan kata lain bahwa kebangkitan Tuhan Yesus sanggup mengetahui apa yang paling mendasar dalam hidup kita, yaitu ketakutan digantikan damai sejahtera oleh Tuhan. Kita yang saat ini mengalami ketakutan, kita yang saat ini mengalami tidak ada damai, Tuhan Yesus bangkit memberikan kepada kita damai sejahtera dalam hidup kita. Karena itu kita patut bersyukur bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ada berkat damai sejahtera yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Maria Magdalena, para murid, semua adalah pribadi-pribadi yang mengalami permasalahan-permasalahan. Namun melalui kebangkitan Tuhan Yesus, mereka memperoleh kelepasan. Di pagi hari ini, kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan, bahwa kita patut bersyukur bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan memberikan rasa aman, Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi persoalan kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah perjumpaan kita dengan Tuhan bukan terjadi sekali dalam 1 tahun, tetapi kita mau membangun dalam perjumpaan kita setiap hari di dalam mezbah doa kita untuk datang kepada Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini boleh membawa kita yang saat ini tidak mau berjumpa dengan Tuhan, waktu dan saatnya kita mau berjumpa Tuhan pada hari ini.
Biarlah firman Tuhan boleh membawa kita memiliki berkat kebangkitan Tuhan melalui perjumpaan, di mana Tuhan memberikan kepada kita rasa aman dan damai sejahtera. Biarlah firman Tuhan membawa kepada kita sepanjang hari ini untuk semakin kita memiliki kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersyukur buat berkat-Mu. Ketika kami berjumpa dengan Tuhan, ada rasa aman dan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Apa yang sudah Tuhan katakan kepada Maria, boleh terjadi dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar. Tuhan memberkati dalam setiap usaha pekerjaannya, apapun permasalahan dan pergumulan kan, Tuhan tolong, Tuhan boleh menjawab dan memberikan jalan keluar. Dan kami memohon berkat Allah, kecintaan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai menyertai kami setiap pribadi lepas pribadi, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.